yang mencaci kita. Hanya hati kita yang paling besar musuhnya, yang kita gaji. Karena penyakit hati selalu timbul, selalu ada. Itulah ya, betul. Nah, ada kita kaji keterkaitan dalam ulama kita menyampaikan dahulu, Hakim Tirmizi, Imam Junaid al-Baghdadi, serta Imam Al-Ghazali mengatakan ruh daripada alam ini. Alam ini kan ada ruhnya juga. Maka dikatakan ruh Allah. Kan ada seperti itu. Mendengarkan tidak kajian ada perkara ruh Allah. Ditiupkan ruh Allah. Pernah tidak mendengarkan kajian itu? Kalau tidak hati-hati, membilahnya bahaya itu. Pernah kan mendengarkannya ruh Allah? Kalau sekarang belum ya. Nah, ada tidak mendengarkan bahwa ditiupkan ruhullah. Pernah tidak bunda-bunda kita? Coba typing yang di bawah, yang di atas sebelum kita melanjutkan agar kita diberikan lisan hati kita dan lisan zahir kita kemudahan oleh Allah untuk menserahkannya. Pernah Pak Ju? Okey, sip. Begini ya. Pernah Bapak Umar ya? Pernah Bunda Kris ya? Okey. Yang dikatakan ditiupkan oleh Allah itu kepada jasad kita itu adalah rasa sir ketuhanan. Ketuhanan tadi itu adalah bentuk tajalli kepada hati dalam konteks tasawuf ditampakkan. Apa itu? Af'al dan sifat Allah. Itu dikatakan wajah Allah. Nah, af'al dan sifat Allah itulah yang dikatakan ruh di kepala sekalian alam itu. Itu dikatakan ruhullah. Itu dikatakan nurullah. Kalau tidak adanya ilmu, tidak akan hidup. Kalau tidak adanya kodrah, tidak akan hidup. Kalau tidak adanya iradah, tidak akan hidup. Apa Allah nyatakan ruh kepada diri kita, tajalinya nurullah, maka tajalinya pada alam ini ada ruh. Kalau tidak adanya ilmu kodrah dan iradah Allah, kiamat alam semesta ini. Kalau tidak adanya kodrah dan iradah Allah dan ilmu Allah, kiamat kita yakni meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu dikatakan ruh kepada alam. Yang mana? Nurullah. Ketika ada nurullah terpancar, maka terpandang juga nurullah. Itu dikatakan tauhid, bukan dengan diri kita. Maka itu dikatakan Imam Junaid al-Baghdadi, dirimu adalah hijab bagimu. Kenapa? Karena masih merasakan melihat. Sesungguhnya kita melihat tadi itu di atas nurullah, melihat nurullah, memandang nurullah di atas nurullah. Itu dikatakan tauhid. Maka menjadi hijab kepada kita ingkar akan keesaan Allah ketika kita merasa ilmu. Jatuh kedudukan kepada tasawuf adalah akuan. Jatuh kepada fikih haram. Jatuh kepada akidah itu dikatakan kesyirikan. Jelas. Saya pikir tadi ya ini roh Allah itu bukan roh kita yang ditiup sama Allah, cuma rohnya sendiri. Begitu saya pikir tadi. Kalau pengajian roh kita ditiup sama Allah, sudah kita dengar. Tapi kalau roh Allah yang ditiup sendiri, belum kita dengar. Makanya saya bilang nggak tahu. Sedangkan sendiri pun, kayak mana kita bilang ya? Nabi Muhammad dulu cuma seperisian dari Allah. Karena Nabi Muhammad pun sebagian dari Allah. Sebelum ada lahir Nabi Muhammad, udah ada Nur Muhammad. Itulah kita bilang roh Allah. Tapi kalau kita sendiri kita bilang ruh kita, ya ruh kita. Tapi ruh Allah belum kita mendengar. Makanya ya saya pikir gitu. Ya. Iya, Pak Abid. Ada kaitan di situ. Cahaya di atas cahaya, yang keterkaitan itu nurullah. Maka ruh tadi itu dikatakan tubuh kita ada ruh. Nah, sekarang kita kaji untuk analogi realitanya. Pernah kita tidak mendengarkan bahwa tubuh kita ini miniatur daripada alam?
Ya kan? Ya. Okey. Ya. Ya. Sebelum kita lanjutkan, kita berikan kontak dulu tombol hijau kepada Bunda Nur. Bunda Nur, masih adakah di tempat atau telah terlelap matanya satu begini? Ini kurang respon, sudah terlelap kayaknya ini. Bunda Nur, bapak-bapak kita, bunda-bunda kita, masih adakah di tempat ini? Ya. Pribadi masih ada. Buya nyimak Buya. Alhamdulillah, masih ada ya. Ya. Okey. Kita maafkan Bunda Nur kita yang keterkaitan matanya satu begini, enggak apa-apa. Yang penting dia dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ada Bunda Nur, ada ya. Baik. Yang sebagaimana yang keterkaitan kepada jasad kita ini adalah miniatur, maka dikatakan kajilah pada dirimu. Maksudnya apa? Ketika ada ruh, tubuh kita ini bermakna alam ini ada ruh. Ada ruh. Maka setiap gerak kita mesrakan kepada alam itu, maka badan kita ringan. Karena di situ keesaan Allah. Contoh, api, angin, air, tanah ada tidak kepada kita? Semuanya ada. Jadi, ketika pandangan tadi itu melalui ilmu Allah, bukankah Al-Quran telah menjelaskan ilmu Allah meliputi di setiap sesuatu? Kuasa Allah meliputi di setiap sesuatu. Bermakna kita ini sesuatu, alam ini sesuatu. Tidak terlepas daripada ilmu Allah. Bermakna ilmu, kodrah dan iradah Allah itulah yang dikatakan ruh. Nurullah. Maka dikatakan ketika derajat usul disampaikan, illallah, illallah, illallah. Hanya Allah di hati. Tidak ada yang lain. Maka disitulah Aribillah mengatakan, tak luputlah aku dalam beribadah tadi itu di atas kodrah dan iradah serta ilmu Allah. Tidak luput daripada kemudahan dan pertolongan Allah. Ini yang etikat yang benar. Sehingga dalam periwayatan Rasulullah menyampaikan, kita tidak terlepas daripada maksiat tadi itu di atas pertolongan Allah. Sangat benar itu penyampaian Rasulullah. Bertemu jadinya. Karena sudah dalam ketauhidan. Maka kita tadi itu terhindar daripada maksiat, tak lepas daripada pertolongan Allah. Beribadah kita tak lepas daripada kemudahan dan pertolongan Allah. Karena apa? Illallah. Tidak ada selain daripada Allah. Di sini dia. Ketika kita merasa solat, di situlah syirik kofi jadinya. Ketika kita mengatakan Allah yang solat, di situlah letaknya syirik jadi. Padahal kita solat tak luput daripada pertolongan kemudian di atas kodrah, iradah dan ilmu Allah. Itu. Maka Aribillah dahulu menyusun tersebut untuk bersandar betul-betul dengan ketauhidan murni tadi itu. Bermakna bukan kita Allah, akan tetapi disitulah pancaran pada ruh tadi itu untuk kita kaji agar selalu memancar nurullah tadi itu, memandang, merasakan Allah dalam segala keadaan. Itu namanya hijab tidak tertutup lagi. Tirai tadi itu terbuka. Kalau nanti dikatakan semuanya Allah, parah itu kajiannya. Rasakanlah Allah dalam segala keadaan.
Itu Bapak Muhammad. Karena kelapangan tadi itu Allah berikan untuk Allah ridhoi. Karena tidak terlepas daripada kemudahan Allah. Kan pernah kita sampaikan sebagaimana Imam Ghazali menyampaikan keterkaitan bahwa ada seseorang pemuda yang mengatakan ianya solat di atas kemampuannya, maka amalnya tertolak. Ketika ada pemuda yang lain dianya solat di atas kemudahan dan pertolongan Allah, atas kodrah iradah dari ilmu Allah, maka amalnya diterima. Karena yang pertama ada pengakuan, yang kedua itu ada kepasrahan. Maka pengakuan dan kepasrahan tadi itu berbeda. Apa tandanya? Akan lapang di dada tadi itu, akan lezat, akan nikmat, akan bahagia, akan tenang. Itu amal yang diridhoi Allah itu. Itu tandanya kepada kita. Alhamdulillah. Ada Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, Kul, katakanlah wahai Muhammad, ruh itu awal perbuatan Tuhan. Ruh itu awal perbuatanku. Maka ruh itu bukan kekal, akan tetapi dikekalkan. Maka ruh itu muhaddas, bukan qadim. Maka Imam Ghazali mengatakan dan Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan, barang siapa yang mengatakan ruh itu qadim, maka ia dalam kebodohan dan sangat bodoh. Ruh itu muhaddas. Karena apa? Sesuai dengan firman Allah. Katakanlah wahai Muhammad, ruh itu awal perbuatan Tuhanku. Maka disitulah ulama kita dahulu menyusun, di sebalik muhaddas ada qadim. Sebalik muhaddas ada qadim. Nah, kalau kita kaji, di sebalik roh tadi itu ada ilmu Allah tidak? Qadim tidak di situ? Di sebalik roh tadi itu ada kodrah Allah tidak? Ada iradah Allah tidak? Nah, ilmu kodrah dan iradah Allah ini qadim tidak? Maka berkesesuaian dengan apa yang disampaikan oleh ulama kita, di sebalik muhaddas ada qadim. Nah, ini maknanya. Bukan ruh qadim, tetapi di sebalik ruh tadi itu nurullah. Maka af'al buah daripada sifat kita ini, ruh kita ini bekas daripada af'al Allah. Maka ketika kita merasakan tadi itu, maka dapatlah merasakan af'al Allah, merasakan sifat Allah. Sudah paham Bunda Darmaida? Alhamdulillah, Bu. Jadi ketika ditajalikan kepada ruh, bermakna tajali juga tidak memberi bekas kepada anggota tubuh kita. Kalau ianya membekas kepada tubuh kita, maka tanpa ilmu Allah, kodrah dan iradah Allah pada zahir kita, tampak pada sekalian alam. Karena ditampakkan Allah, dibukakan tirai. Itulah memproses nanti kepada kalbun salim. Salim itu selamat, selamat tadi itu bersih, bersih tadi itu suci, suci tadi itu keterkaitan kepada ruh qudsi. Rasa yang hak kepada kita. Sehingga haknya tadi itu Allah semata-mata lagi. Enggak ada yang lain.
Itu derajat yang usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dianalogikan usul tadi itu kepada satu tempat kepada tempat yang lain, tetapi hati yang memahami keadaannya tadi itu sehingga nanti tumbuh kepemahaman tidak ada selain daripada Allah, yang ada hanya Allah. Sehingga apa? Dalam segala keadaan hati itu hanya Allah. Itu tanda-tanda orang derajat usul kepada Allah. Itu tandanya. Sehingga dalam segala keadaan gerak dan diamnya tadi Allah. Awal mulanya berangkat dia merasakan Allah, tetapi dalam segala keadaan tadi itu hatinya Allah. Itu derajat usul. Sehingga di apapun ianya lakukan tak lepas daripada kemudahan dan pertolongan Allah. Tidak terlepas daripada kebesaran Allah, tidak terlepas daripada nurullah, tidak terlepasnya kepada Allah. Maka asma menunjukkan kepada sifat, sifat menunjukkan kepada zat. Jadi yang terhijab itu mata batin. Dia terhijab itu sebenarnya oleh keinginan banyak kita dengan penyakit hati, dengan tipu daya yang berbisik di dada tadi, dengan banyak berpersangka. Itu yang menghijab saudaraku, Luqman. Mata hati itu rasa kita itu. Maka mata hati itu rasa sir. Itu disebut mata hati. Sir kepada kita. Ada yang buta dengan ketuhanan sehingga di situ sirnya tertutup, terhijab dengan hal tadi itu, dengan penyakit-penyakit hati tadi itu, sehingga rasanya tidak dapat merasakan Allah dalam segala keadaan. Nah, itu yang dikatakan sebagaimana yang terhijab tadi itu. Bukannya kita hanya merasa-rasakan saja, tetapi zauq tadi itu diberikan Allah, sehingga lapang dada kita di saat itu, lapang nikmat, lezat, bahkan bercucuran air mata kita itu. Itu orang yang telah Allah berikan zauqnya itu. Maka itu disebut makrifah zauqiyah, makrifah kasah, makrifah khusus. Ada yang belajar dengan makrifah yang awalnya apa? Awaluddin makrifatullah. Itu dikatakan makrifah ammah ilmiah, tetapi zauqnya belum ada, masih terhijab dengan keilmuan. Tetapi orang yang dapat merasakan tadi itu ilmunya sampai kepada rasa. Itu dikatakan sampai kepada Allah itu. Jangan diartikan larutnya zat kita kepada zat Allah, jangan boleh itu. Sampai itu dia jangan diartikan zat kita larut kepada zat Allah, tidak boleh. Yang mana zat kepada kita? Nyawa. Disebut apa? Zat hayat. Induk sekalian ruh disebut apa? Ruh idofi. Maka mata kita ada ruh, telinga kita ada ruh, penciuman kita ada ruh, lisan kita ada ruh, kulit kita ada ruh. Di antara kulit dan daging ada ruh. Maka dibagi di situ. Ada ruh jasmani, sultani, rabbani, mukhayyad, arwah, ruh idofi. Semua itu untuk mendekatkan paham saja. Karena kenyataan ini adalah ruh. Ruh itu diri kita. Diri kita yang ditampakkan nurullah. Ketika tidak lagi ada terhijab tadi itu tampak nurullah. Tampak wajah Allah. Yang mana? Af'al dan sifat. Itu dikatakan nurullah, itu dikatakan nurujud, itu dikatakan nurullah. Wajah Allah. Maka kita melihat diri kita itu tampak. Apa yang tampak? Nur tadi itu. Kenapa? Nur tidak terhijab menampakkan dengan nur. Enggak ada yang lain. Jangan sekali-kali kita mengitikadkan dengan zat. Jangan. Menjisimkan Allah, menjirimkan Allah, menjoharkan Allah. Bersatu dengan makhluk jadinya. Karena apa? Karena hal tersebut di atas akuan yang ianya keterkaitan kepada nafsu. Sementara apa yang disampaikan oleh Imam Junaid Al-Baghdadi, zat tidak akan pernah bersatu, menyatu, bersih daripada makhluk. Yang ditampakkan itu wajah saja. Wajah ini
Pancaran daripada zat disebut nurullah. Pancaran nurullah disebut nur sallallahu alaihi wasallam. Pancaran daripada nur sallallahu alaihi wasallam itulah yang dikatakan percikan tadi itu adalah rahmat. Nur sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat. Nabi Yuna Muhammad adalah membawa rahmat. Ketika orang memesrakan nur sallallahu alaihi wasallam tadi itu menjemput rahmat, maka dingin anggota tubuh dia. Digerak dan diamnya tadi nur sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Memerciklah keimanan dan ketakwaannya sehingga mengikuti Al-Quran dan Sunnah, sehingga mengikuti apa yang Rasul ajarkan. Ini percikan daripada nur sallallahu alaihi wasallam. Percikannya ini. Jangan salah artikan dengan percikan tadi itu. Jadi kalau kita Buya mengenal Allah kan dengan rasa, dengan rasa kita. Rasa ini kayak Buya bilang bermacam-macam rasa. Banyak kita kalau merasa. Tapi Ini ada juga yang mengatakan, sebentar saudaraku putra bangsawan, zat dan sifat bersatu bang. Di mana pula kamu menggaji sejati ini? Ya dah. Di mana kamu menggajinya itu? Zat dan sifat bersatu. Saya blokir saja lah kamu. Pakai loreng pula kamu itu. Saya blokir saja kamu ini. Lanjutkan saudaraku putra bangsawan. ya Buya. Kalau kita mengenal Allah ini kan rasa kita. Ada rasa. Kalau mungkin nggak ada rasa, mungkin kita mengenal Allah. Bukan kita mengenal Allah macam kita mengenal orang, mengenal kawan. Jadi kalau mengenal Allah ini harus ada rasa, baru masuk dalam pikiran, dalam hati, dalam kalbu. Baru kita tahu ada Allah. Begitu ya. Ya, betul itu saudara. Maka itulah yang dikatakan hembusan tadi itu. Hembusan itulah dikatakan waridat ilaiyah, cahaya Allah tadi itu. Yang Allah masukkan ke dalam dada tadi itu. Apa tandanya masuk tadi itu? Dada merasa terbelah. Itu. Ada dada merasa terbelah, ada yang bergemuruh, ada juga di bawah jantung tadi itu menetes air. Ketika dia menetes air tadi itu merasa nikmat seperti ada uap, lalu memecah uap tadi itu. Ketika tetesan air tadi itu memecah tadi itu nikmat dia di dada kita itu. Ada yang terbelah, nikmat itu, lapang. Sebab itu ada yang bergemuruh begitu juga. Ada juga yang membenci air seperti itu juga. Ada juga yang menggigil. Karena warid itu datangnya tiba-tiba. Itu. Itu yang dibilang nurullah. Itu dikatakan nurullah. Dengan itulah dia dapat bermusyahadah, dapat zauknya langsung di situ. Tandanya orang yang dapat tadi itu ketika ianya dapat itu, maka ada juga yang di saat berzikir tersungkur dengan sendirinya itu. Ada. Yang kedua, ada juga yang keluh lidahnya tidak bisa menyebut apa-apa lagi, menggigil itu. Ada juga yang begitu. Ada juga tiba-tiba di saatnya itu menyebut dengan Allah dengan sendirinya. Allah. Ada juga seperti itu. Ada juga yang menangis. Ketika itu ditampakkan kepadanya, maka dia ketika berjalan di bumi Allah itu meneteskan air mata dengan begitu nikmat dan lapangnya itu. Bahkan orang lain dia tidak tahu dikatakan ianya gila, padahal air matanya itu dalam naungan Allah. Itu tandanya. Ya. Itulah ya Buya yang dibilang berdoa. Ada yang berdoa dengan lisan, ada yang berdoa dengan hati, ada yang berdoa dengan dia. Itulah Buya. Betul. Nah, ketika itu Allah berikan waridat kepada seseorang tadi itu, maka hatinya itu mudah. Ketika melihat sesuatu langsung Allah. Ketika mendengar sesuatu itu Allah. Nah, itu dikatakan cahaya tawajuh.
Itu dikatakan cahaya tawajuh. Setelah itu dia merasakan sesuatu angin bertiup berjalan di bumi Allah. Sebab itu dia menyaksikan tadi itu, mendengar, langsung hatinya Allah timbul kenikmatan. Nah, ini dikatakan nikmat iman, itu dikatakan cahaya iman telah masuk kepada hatinya. Sehingga apa efek kepada dirinya? Ketika ianya sendiri, ketika ianya dalam ramai, hatinya itu telah sibuk dengan Allah. Inilah nikmat-nikmat iman, nikmat iman yang Allah berikan disertai waridat ilahiyah dan cahaya tawajuh kepada seseorang tadi itu. Sehingga apa? Dengan hal itu Allah berikan juga cahaya inayah, pertolongan. Apa tandanya yang telah diperoleh sama seseorang tadi itu? Hati berbisik dengan suatu keburukan, langsung sadar ya, oh ini tidak perlu saya ikuti. Nah, itu dikatakan hidayah. Ketika dia mengetahui, itu nur akal. Ketika dia tidak mengerjakan, itu dikatakan pertolongan Allah. Nah, disitulah sesuai. Terhindar pun kita daripada maksiat, tak luput daripada pertolongan Allah. Dikabarkan kita berbisik hati saja di situ, kita mengetahui dapat merasakan, digelisahkan sebagai isyarat kepada kita. Maka berbisik hati tadi itu dalam satu kemaksiatan, gelisah hati kita itu isyarat daripada Allah, petunjuk, disebut hidayah. Pada saat itulah nur akal itu bekerja. Di saat itu dia memandang itu adalah yang batil, maka disertai dengan pertolongan Allah, terhindar kita daripada situ. Maka kita tidak mengerjakannya, lalu disitulah beristighfar, tobat tadi itu bekerja. Langsung kita beristighfar dengan sendirinya itu. Astagfirullahaladzim. Ingat langsung Allah. Allah. Maka ketika kita beristighfar, langsung hati menyebut langsung Allah. Allah. Dia selalu bersuci. Selalu bersuci di situ. Uduk batin terus, tidak ada putus dia beruduk itu. Ini dikatakan uduk batin. Itu tandanya. Berbisik saja untuk keburukan, langsung bertobat kepada Allah. Itu yang keren. Belum ianya bertindak, berbisik saja langsung bertobat. Itu yang keren. Jadi itulah suatu yang dikatakan oleh ulama kita, warid itu merupakan imbusan dan sesuatu hal yang keterkaitan kepada istiqamah. Maka kita katakan ada istiqamah asal, ada warid asal, ada hembusan yang Allah berikan kenikmatan tadi itu. Yang kita kaji kepada diri kita tadi itu, anggota tubuh kita itu kan istiqamah. Dengan batasan-batasannya, tahu dia amanahnya masing-masing. Nah, ketika dia istiqamah tadi itu, tahu batasan masing-masing, Allah berikan hembusan waridat ilahiyah tadi itu kepadanya, maka ketika ianya melihat, rohaninya terhubung, hatinya menyebut karena membenarkan Allah. Nah, ini dikatakan istiqomah. Istiqomah di jalan Allah tadi itu dia. Maka ada tingkatan tadi disebut ianya musahadah batin. Ada juga dikatakan istiqomah dalam pemberian warid oleh Allah. Adanya dikatakan terbukanya hijab. Begitu. Jadi ada orang tua kita dahulu, wah terpancar nur sallallahu alaihi wasallamnya ke tubuhnya, kan ada begitu juga. Yang mengatakan, kita mendengarkan sebenarnya yang hakikatnya itu adalah tidak terhijabnya tadi itu hatinya, maka memancarkan anggota tubuhnya. Diasmai nur sallallahu alaihi wasallam. Kenapa percikannya tadi itu takwa kepada perintah Allah, menjalani Rasulullah, jalan daripada Rasulullah. Ini percikannya, segera anggota tubuhnya itu melaksanakan perintah Allah dan mengikuti jalan Rasulullah karena hatinya itu selalu menghadap, selalu tawajuh. Selalu tawajuh. Itu dikatakan. Sebentar lagi, beberapa menit lagi ini mati lampu kita ini. Hijrah kita ke depan jadinya. Ke parkiran lampu masih hidup. Alhamdulillah. Jadi keterkaitan kepada busana makrifah, insyaAllah besok kita akan sambung. Nah, alhamdulillah, adakah bunda-bunda kita
yang menyampaikan Bapak kita atau ingin bertanya, silakan. Silakan. Ketika telah menyebut dengan sendirinya itu kemurnian. Ketika menyebut dengan sendirinya menyebar itu ke anggota tubuh kita dingin itu. Ikuti itu. Kenapa? Karena kita mendawamkan zikir tadi itu untuk membuka dengan sendirinya tadi itu. Memancing. Maka ketika telah terbuka, baru di situ Allah dengan sendirinya. Bergerak kita Allah melihat sesuatu, Allah bergerak dengan sendirinya itu. Maka ketika menyebut dengan sendirinya, anggota tubuh mendengarkan. Maka itu dikatakan bertasbih dan bertahmid anggota seluruhnya tadi itu. Mulai istiqomah zahir dan batin tadi itu. Mulai dari istiqomah di situ. Maka ada istiqomah keterkaitan kepada menghadap kepada Allah, ada juga istiqomah yang keterkaitan di jalan Allah, yang keterkaitan kepada perintah Allah, ada juga istiqomah dalam berbuat baik. Maka dibagi di situ. Ketika hati ini telah istiqomah menghadap tadi itu, maka dalam bab muamalah pun dia akan tetap istiqomah. Ketika hati tadi itu tidak ada istiqomah, maka dia akan lalai untuk bermuamalah tadi itu dalam satu kebaikan-kebaikan tadi itu. Kuncinya di sana. Maka tertata bahasanya, tersusun bahasa lisannya, berhati-hati dia berbicara, dan anggota tubuhnya begitu juga. Karena hatinya selalu menghadap terus hatinya. Itu. Tidak lagi dia berbicara semena-mena, tidak lagi bertindak semena-mena, tidak lagi melangkah semena-mena itu. Karena disitulah yang dikatakan aturan tadi itu telah tumbuh kepadanya. Aturan tadi itulah yang dikatakan ajaran, ajaran itulah dikatakan risalah, risalah tadi itulah kita mengikuti Nabi Yuna Muhammad SAW sehingga zahir batin kita teratur tidak melampaui batas. Itulah ilmu waris daripada Rasulullah SAW. Itulah pewaris daripada Nabi. Kenapa begitu? Akan timbul nanti di hati kita itu hikmah-hikmah, akan timbul di hati kita itu peringatan-peringatan dan larang-larangan. Nanti secara spontan itu. Ketika kita minum berdiri, nanti ada larangan jangan berdiri minum. Langsung kaki kita, duduk kita itu. Ketika kita lihat hadis Rasulullah, ada Rasulullah melarang kita itu minum sambil berdiri. Itu dikatakan yang keterhubungan sir dengan Rasulullah, maka itu akan selalu terbuka kepada seseorang yang dikehendaki Allah tadi itu. Itu dikatakan percikan tadi itu. Ya. Itu kan adab ya. Adab. Apabila hati ini selalu menghadap, rohani ini selalu menghadap, maka dia akan timbul adab dengan sendirinya. Nanti kita ini, berbicara ini, tertahan kita itu. Saya nggak sepatutnya berbicara begini. Ini tidak baik. Akan berbicara sendiri seperti itu, karena akan menimbulkan adab dengan sendirinya nanti. Adab itu nggak bisa dibuat-buat, dia akan timbul sendiri itu. Makanya Buya yang diutamakan adab ya. Kalau adab itu nggak benar, amal pun agama pun nggak benar. Betul. Ya sebentar ya, saya memasukkan mantel ini dahulu ke dalam jok motor. Silakan Bunda, kita berbicara dulu ini. Silakan Bapak kita. Tadi hujan-hujan ke sini, alhamdulillah nggak masalah. Karena ada mantel. Di Aceh hujan juga Bu ya.
Gimana Bapak Erlan? Sehat? Bang Putra dari mana? Di Aceh Bapak. Oh iya ya. Saya juga Sumatera, di Sumatera Selatan. Ya. Yang penting kita satu saudara. Ya, betul. Kalau saya nih Bang Putra, bersyukur ketemu beliau nih Bang Putra. Untung nggak jadi debu. Alhamdulillah. Guru. Alhamdulillah. Kita kayak dia bilang istiqamah lalu sama Allah. Supaya kita nggak jauh dari Allah. Di Aceh hujan juga ya.